Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya banggakan dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Permata Z dengan NIM 6425049 serta nomor urut 29. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Membangun Budaya Anti Korupsi untuk Mewujudkan Indonesia yang Berintegritas. Tema ini sebelumnya saya pilih karena korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dalam membangun budaya anti korupsi melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi pembahasan pertama. Di sini ada apa itu korupsi dan pengertian korupsi. Korupsi ini merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau wewenang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun berkelompok. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat. Di Indonesia, korupsi ini masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Berbagai kasus korupsinya yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal akibat tindakan korupsi ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu kita lakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan yang tertentu pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita masuk ke materi pembahasan kedua. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu ada dalam bidang ekonomi. Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua ada dalam bidang sosial, yang dimana korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial, sebagian kecil pihak juga memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat luas harus menanggung akibatnya karena kondisi ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan menghambat pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada korupsi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik, yang dimana fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan sarana transportasi dapat mengalami penurunan kualitas karena anggaran yang tersedia itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan dampak lainnya ini menurun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara ketika kasus korupsi terus terjadi. Masyarakat akan merasa kecewa dan kehilangan keyakinan terhadap sistem pemerintahan yang ada. Pentingnya budaya anti korupsi, yang dimana untuk mencegah terjadinya korupsi diperlukan adanya pembangunan budaya anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya anti korupsi ini merupakan sikap dan kebiasaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan berintegritas. Budaya ini harus kita tanamkan sejak usia dini melalui pendidikan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk karakter anak. Orang tua perlu memberi contoh perilaku yang jujur dan bertanggung jawab agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh anak dalam kehidupannya. Selanjutnya,
Sekolah dan perguruan tinggi ini juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pendidikannya atau karakter dan berpendidikan anti korupsi. Selanjutnya, dengan adanya budaya anti korupsi ini, masyarakat akan lebih sadar dan pentingnya menjaga kejujuran dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan yang berwenang. Peran generasi muda. Generasi muda ini memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya membangun budaya anti korupsi, yang dimana sebagai calon pemimpin bangsa, generasi muda ini harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Salah satu bentuk sederhana yang dapat kita lakukan adalah membiasakan diri untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melakukan plagiarisme, serta berani mengakui kesalahan. Selain itu, juga generasi muda harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai anggota kemasyarakatan. Di era digital saat ini, generasi muda memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan media sosialnya. Oleh karena itu, media sosial dapat kita manfaatkan sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya korupsi dan pentingnya membangun budaya integritas. Generasi muda ini juga dapat berpartisipasi dalam organisasi kampus maupun kegiatan sosial yang mengajarkan transparansi, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Melalui berbagai tindakan tersebut, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Meskipun memiliki peran yang penting, generasi muda ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam membangun budaya yang anti korupsi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pengaruh lingkungan yang masih menganggap perilaku yang tidak jujur sebagai hal yang biasa, misalnya seperti memalsukan data atau melakukan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak, baik informasi yang menyesatkan, budaya pamer kekayaan, dan gaya hidup yang konsumtif dapat mempengaruhi pola pikir dalam generasi muda ini. Kurangnya adanya pemahaman mengenai dampak korupsi menjadi tantangan tersendiri. Banyak orang yang menganggap korupsi ini hanya terjadi dalam jumlah besar, padahal tidak. Perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi awal munculnya tindakan koruptif yang dimana karena itu diperlukan adanya kesadaran dari kita sendiri untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Upaya membangun budaya anti korupsi, yang dimana untuk membangun budaya anti korupsi ini kita harus perlu kerjasama dari berbagai pihak. Keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya ada sekolah dan perguruan tinggi untuk perlu memberikan pendidikan anti korupsi serta menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran. Selanjutnya ada pemerintah juga perlu terus melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya budaya anti korupsi kepada masyarakat. Selain itu, generasi muda perlu aktif mengikuti kegiatan positif seperti seminar, pelatihan, organisasi, kemahasiswaan, maupun kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya integritas. Dengan adanya kerjasama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, budaya anti korupsi dapat tumbuh dan berkembang dalam berkehidupan masyarakat. Kita sudah masuk ke materi pembahasan yang terakhir, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa korupsi ini merupakan masalah serius yang memberikan dampak negatif terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, budaya anti korupsi ini harus kita tanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dan pembiasaan perilaku jujur dalam berkehidupan sehari-hari. Generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berintegritas.
Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten, dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari anti korupsi.